Para pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sujati, Purwodadi, Kabupaten Grobogan mengikuti sosialisasi penyebaran sekaligus pencegahan virus corona di ruang tunggu pembesuk. Meskipun diminta jangan panik, masyarakat tetap harus waspada agar tidak tertular corona dengan meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Sosialisasi kita semakin tahu penyebabnya apa, penanganannya apa, sama injeksinya apa. Semenjak ada sosialisasi ini semua pada tahu kalau misalnya virus ini tuh nggak jauh gampang gitu loh Pak. Apalagi kan katanya di Indonesia juga udah ada yang kena indikasinya. Belum pasti tapi kan udah ada yang kena indikasi. Karena virus ini sekarang kan masih wabah. Harus ada sosialisasi di masyarakat biar masyarakat itu tahu dan ngerti cara penanganannya. Saya kasih definisinya virus itu sendiri, terus cara penularannya, mulai terjangkitnya dari mana, terus cara pencegahannya apa, dan alur rujukannya ya apabila dia terkena oleh virus tersebut. RSUD Sujati Purwodadi menyiapkan 2 ruang isolasi sementara bagi pasien terduga virus corona sebelum dirujuk ke rumah sakit lain yang ditunjuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada 10 rumah sakit rujukan pasien terduga corona di wilayah Jawa Tengah. Meskipun ruang isolasi hanya bersifat sementara, pelayanannya sudah sesuai standar pencegahan dan pengendalian infeksi. Aris Nur melaporkan dari Grobogan. Dinas Kesehatan Kota Salatiga menyatakan belum ada warga di wilayah Salatiga terjangkit corona. Tim gerak cepat telah dibentuk untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. Hingga Kamis sore, Dinas Kesehatan Salatiga belum menerima laporan ada warga di wilayah Salatiga terjangkit corona. Tim gerak cepat telah dibentuk untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan tersebut. Jika ditemukan pasien terduga corona, Dinas Kesehatan telah berkomunikasi dengan sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah sebagai tempat rujukan. Saya belum mendapatkan laporan kasus asli dari warga Salatiga. Bukan Salatiga ya Bu ya? Warga Salatiga. Iya, warga Salatiga yang kalau influenza banyak warga Salatiga yang diduga terinfeksi influenza atau corona dari Wuhan. Dalam jumpa pers di Kota Semarang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memastikan belum ada warga di Jawa Tengah yang terinfeksi virus corona. Meskipun diminta jangan panik, warga masyarakat tetap harus waspada agar tidak tertular corona. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo saat jumpa pers di kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang membenarkan ada 4 pasien sempat terduga corona. Namun dari hasil perawatan, ke-4 orang tersebut dinyatakan negatif atau tidak terjangkit virus corona. Jadi hingga Kamis sore, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memastikan belum ada warga di Jawa Tengah yang terinfeksi virus mematikan tersebut. Meskipun diminta untuk tidak panik, masyarakat harus tetap waspada agar tidak tertular corona. Yang di Muwardi ini tadinya diobservasi, tetapi sekarang sudah dipastikan bahwa bukan coronavirus. Ya. Lalu yang di Karyadi ini juga secara klinis itu dokter menyatakan bukan. Tapi untuk kewaspadaan kemarin memang sempat diisolasi dan akan diisolasi 3 hari, mungkin hari ini terakhir gitu. Memang ada riwayat dari Tiongkok misalnya, tetapi secara klinis kondisinya baik, tidak ada panas dan sebagainya. Ya. Nah, lalu yang di Margono, satu kasus yang dari Cilacap itu saat ini masih dalam perawatan. Terus yang dari Purwokerto, salah satu Purwokerto yang dikirim ke Margono itu dinyatakan bukan. Polisi mengamankan seorang buruh lepas karena kepergok mencuri motor di halaman Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Waleri Kendal. Modus tersangka mengambil kunci motor saat pemiliknya tertidur, kemudian membawa kabur motor tanpa dicurigai orang lain.
Aparat Polres Kendal meringkus Wahyudi karena mencuri motor di halaman rumah sakit Islam Muhammadiyah Waleri Kendal. Modus buruh lepas ini mengambil kunci motor saat pemiliknya tertidur, kemudian membawa kabur motor tanpa dicurigai orang lain. Korban memang menjadi target incaran karena kebiasaan dan lokasi parkir motornya sudah diketahui tersangka. Kuncinya kemudian dibawa lari pelaku. Kemudian pasal yang dipersangkakan 363 ayat 1, ancaman hukumannya 7 tahun. Ini baru sekali TKP. Korban ini bekerja di situ ya, bekerja di rumah sakit, kemudian tidur di bed, kemudian kuncinya ditaruh di dalam tas, sama pelaku diambil kuncinya, dibawa lari motor. Sudah berapa lama diincar, Mas? Ya ini satu hari itu dapat. Kau tahu itu kunci kendaraan yang ini? Tahu. Di tas. Sudah kenal sama korbannya? Belum kenal, tapi tahu kebiasaan korbannya itu kemudian. Tahu kendaraannya tahu berarti ya? Tahu kendaraannya ya? Sudah diikuti berarti? Sudah diikuti? Belum. Saya cari kontak itu, saya coba-coba. Oh, coba semua. Motor dua. Motor itu dicoba. Puluhan pelajar Salatiga mengikuti pelatihan pembuatan film pendek bersama tenaga profesional industri streaming film berskala internasional. Program serupa akan digelar di 19 kota lain di Indonesia untuk meningkatkan kreativitas perfilman para sineas muda. Inilah salah satu cuplikan adegan film pendek berjudul Pohon Pengantin. 23 sinias muda Salatiga selama beberapa hari mendatang bakal sibuk pembuatan film berdurasi sekitar 15 menit tersebut. Dalam proses produksi, para pelajar dibimbing tenaga profesional dari salah satu industri streaming film berskala internasional. Mengadakan program fusion yang ditujukan untuk menggali potensi lokal di seluruh Indonesia dan juga menggali minat dan bakat dari generasi Z di Indonesia yang mana mereka adalah generasi masa depan bangsa Indonesia. Seluruh peserta diajak berkreasi dengan memanfaatkan segala potensi lokal Salatiga. Program serupa akan digelar di 19 kota lain di Indonesia untuk meningkatkan kreativitas perfilman generasi muda. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Sujati Purwoda di Kabupaten Grobogan mengadakan sosialisasi penyebaran dan pencegahan virus corona. Dalam jumpa pers di Kota Semarang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memastikan belum ada warga di Jawa Tengah yang terinfeksi virus corona. Puluhan pelajar Salatiga mengikuti pelatihan pembuatan film pendek bersama tenaga profesional dari salah satu industri streaming film berskala internasional. Ya, Indonesia kaya beragam karya seni unik dan menarik. Salah satunya adalah batik. Di Kabupaten Semarang terdapat batik alas Penggaron yang bermotif alam dan pariwisata sebagai penarik minat para wisatawan. Batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri unik yang membedakannya dengan batik wilayah lain. Salah satunya batik alas Penggaron khas Kabupaten Semarang yang mengangkat tema alam dan pariwisata. Sesuai namanya, alas yang berarti hutan, hampir semua jenis batik Penggaron bermotif hutan cemara, aneka hewan, serta lokasi wisata menarik. Kain batik alas Penggaron dibuat secara tradisional melalui dua metode, yaitu cap serta tulis. Pembuatan satu batik tulis alas Penggaron membutuhkan waktu 15 hari, sedangkan 4 hari untuk pembuatan satu kain batik cap. Produksi batik dengan menggunakan handmade, tangan. Jadi adanya cap dan tulis. Jadi di alas Penggaron sini, kebetulan di sebelah wilayah ini itu merupakan daerah warna wisata Penggaron yang sebagian besar adalah pohon cemara ya, hutan pinus atau hutan cemara. Nah, itu kita angkat inspirasi dari hutan situ. Jadi kita mengangkat ada flora fauna, ada ayam alas, ada angkar menjuntai, ada pohon mahoni, ada akar lompong juga dan sebagainya. Dan
seiring waktu berjalan, alhamdulillah kita sudah juga diakui oleh pemerintah tempat ya, terutama di Sperindak. Kita dimasukkan ke UMKM juga, dan akhirnya motif-motif kita meluas dari yang lokal alas Penggaron, kita kembangkan motif menjadi motif Kabupaten Semarang. Misalkan seperti bunga kopi, gedung songo, sama baru kelinting hewan legenda rawa pening, tuntang Salatiga. Di sini batiknya bagus, aku lebih suka sih, karena kan beda. Lebih coraknya lebih bertema alam, tumbuhan, ada yang 3 dimensi juga, ada yang candi, ada yang tempat wisata, harganya juga terjangkau. Banyak batik tulisnya, dan saya suka kalau di sini. Selain menarik minat para wisatawan, batik alas Penggaron sudah tersebar di pasar lokal hingga mancanegara. Untuk batik tulis alas Penggaron memiliki harga antara ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, tergantung motif dan jenis kain yang dipilih, mulai dari kain satin sampai sutra. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kita ke informasi lainnya, ratusan orang mengikuti seleksi tertulis calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Blora dan Grobogan. Mayoritas peserta tes berstatus pegawai negeri sipil ataupun perangkat desa. Setelah dinyatakan lulus administrasi, ratusan pendaftar mengikuti ujian tertulis panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang digelar Komisi Pemilihan Umum Blora di Gor Mustika. Dari 348 peserta, 15 orang diantaranya tidak hadir. Ada 4 jenis soal yang dibagikan secara acak. 10 kandidat terpilih dari tiap kecamatan berhak mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes wawancara. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Grobogan mengadakan seleksi tertulis PPK di gedung PGRI Grobogan. Dari 409 kandidat yang lolos seleksi sebelumnya, 34 diantaranya tidak hadir dalam tes tertulis. Ada 50 soal yang harus dikerjakan setiap peserta dalam waktu 60 menit. Nantinya ada 190 peserta yang diambil untuk mengikuti tes wawancara. Masing-masing kopi. Teman-teman panitia. Kita ke informasi selanjutnya, seorang anak berusia 10 tahun mampu membuat wayang berbahan karton maksud kami. Bahkan bocah asal Pringapus Kabupaten Semarang ini hafal semua nama tokoh wayang serta piawai memainkan wayang hasil karyanya layaknya dalang dewasa. Setelah kembali dari sekolah, Bambang Asnawi Manaf rutin melakukan aktivitas sehari-hari seperti anak sekolah lain, yaitu belajar dan bermain. Namun, murid kelas 3 sekolah dasar ini memiliki kelebihan mampu membuat wayang berbahan karton. Bahkan bocah berumur 10 tahun ini hafal semua nama tokoh wayang serta piawai memainkan wayang hasil karyanya layaknya dalang dewasa. Bambang memiliki hobi uniknya sejak duduk di bangku taman kanak-kanak yang bermula dari menonton pertunjukan wayang dari VCD yang dibelikan sang ayah. Sejak saat itu, warga Pringapus Kabupaten Semarang ini minta dibelikan berbagai perlengkapan membuat wayang. Suka wayang gitu? Sejak kelas berapa? TK. Kenapa suka wayang, kenapa? Karena bagus. Tahunya pertama dari mana wayang? TV. Dibeliin video oleh bapak. Siapa yang bikin Dek Bambang suka sama wayang? Apanya? Pelakon dan pemainan wayang. Ya mulanya minta itu CD, kemudian minta wayang yang ada wayangnya itu, terus secara kebetulan langsung minta dibelikan wayang. Minta dibelikan wayang, kemudian tak belikan, kemudian lama-kelamaan dia itu sering ngeblat. Nah, terus sudah tak siapi pensil, terus sekalian gunting, sekalian tata itu tiba-tiba bisa bikin. Harga per wayang dijual Rp20.000. Tergantung karakter, bagian uang hasil penjualan wayang ditabung oleh Bambang.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Secara mendadak belasan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Grobogan mengikuti tes. Mereka tidak mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang. Tim dokter Polres Grobogan secara mendadak menggelar pemeriksaan urin. Sasarannya 13 anggota Satuan Reserse Narkoba yang diuji menggunakan rapid test. Pemeriksaan ini memastikan mereka tidak mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang. Kita sengaja melakukan pendataan tes urin terhadap oknum di mana pelaku narkoba adalah anggota yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari penanganan narkoba yang bisa terindikasi terjadinya pelanggaran ataupun pelanggaran. Makanya hari ini kita cek urin secara mendadak, namun hasilnya alhamdulillah negatif, tidak ada yang terindikasi. Dari hasil pemeriksaan, seluruh anggota Satres Narkoba Polres Grobogan bersih narkoba. Kegiatan serupa akan rutin digelar secara acak waktu maupun lokasinya agar tidak diketahui orang lain. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.